sampai aku berjuang banget di kantor polisi, terus juga di pengadilan. Aku harus ngelawan 12 pengacara saat itu. Sahabat Sonfy, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum sahabat Sonfy, welcome back di Sonfy Family Vlog. Tayangan kali ini adalah hari spesialnya Mami nih. Kira-kira ada apa ya kali ini? Ikutin keseruannya sampai selesai ya. Oke sahabat Sonfy, hari ini adalah hari spesial buat aku karena hari ini aku launching buku yang udah aku buat selama setahun setengah ini. Seperti apa keseruannya? Kalau gitu kita langsung aja ke tempat acara. Bismillah, doain ya. Bismillah. Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 kemarin, Mami baru launching bukunya. Berjudul Move On Aja. Launching buku ini diadakan di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki di Aula HB Jasin. Dan acaranya private nih, diadakan hanya untuk tamu-tamu seperti keluarga dan teman terdekat saja sahabat Sonfy. Hari ini adalah launching buku istriku, judulnya Move On Aja, ada Allah gitu kan. Kisah hidup dia, pengalaman hidup dia, dan bagaimana cara dia melewatinya gitu. Nah, mengundang beberapa kerabat dekat yang menjadi saksi hidupnya Virus lah selama ini gitu. Memang nggak semua teman baiknya diundang, karena yang diundang ya kira-kira yang menjadi saksi hidupnya selama ini gitu. Dan juga hari ini hari yang spesial buat dia karena pertama kalinya dia juga bikin buku mengenai kisah hidup yang pastinya kan juga siapa tahu bagi yang ngebaca nanti bisa termotivasi dan akhirnya menjadi motivasi juga sendiri buat Virus, menjadi pengingat buat dia gitu tentang bagaimana dia menjalani kehidupannya dulu dan bagaimana kehidupan yang akan datang yang akan dia jalanin. Pastinya akan terus belajar gitu, karena dengan buku kan pasti kita bisa mendapat banyak hal. Jadi nonton terus ya keseruan hari ini seharian. Jadi hari ini akan ada 2 acara. Pagi harinya launching buku di Taman Ismail Marzuki, lalu sore harinya ada di tonton sampai habis aja deh sahabat Sonfy. Ini sekarang tamu undangannya udah banyak yang berdatangan nih. Ikutin keseruannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelumnya kita boleh ulang kembali salamnya ya, karena sudah ada sekitar 250 orang tapi suara tidak terdengar. Boleh kita ulang kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini warna mint ya, agak mencolok di sebelah kanan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Virus Aralvin. Silakan Kak. Oke, di tengah center, hari ini jadi center dulu. Oke, silakan Kak, boleh diambil mic-nya. Cek. Oke, apa nih Kak ya? Halo Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat. Kak Fai, ini adalah launching buku perdana, betul ya? Betul. 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 Gimana rasanya Kak? Rasanya apa ya? Deg-degan juga sih sebenarnya ya, karena nunggu momen ini 1,5 tahun nulisnya gitu. Terus juga
karena di buku ini nih banyak banget emosi yang bercampur, gitu, campur aduk semuanya, karena butuh keberanian juga menulis buku ini sih gitu. Kayak gitu. Oke, campur aduk tentunya ya, karena mau mengeluarkan anak keempat, betul ya Kak ya? Dalam bentuk karya maksudnya. Iya, buku dalam bentuk karya. Mas Sony yang di sana udah senyum-senyum aja dari tadi soalnya ketika dibilang anak Anaknya keempat. 3 aja. Oh, anaknya 3 aja. Oke, anak keempatnya karya. Semoga setelah anak keempat ada anak lagi yang kelima, 6 dan sebagainya dalam bentuk karya. Karya. Di garis bawahi Mas Sony, karya ya Mas Sony ya. Iya. Oke, Kak. Kira-kira aku mau tanya nih, mungkin ini juga adalah pertanyaan untuk semua rekan-rekan yang hadir. Apa sih yang membuat Kak Fai, kita boleh agak sedikit ngomongin Kak Fai Kak ya, boleh ya? Boleh dong. Apa yang membuat Kak Fai itu yakin, ya udah deh tulis buku aja gitu. Jadi buku Move On Aja Biar Allah Yang Urus ini kenapa aku buat? Karena berawal dari ketakutan aku, yang aku bersembunyi dari ketakutan aku sebagai seorang wanita. Akhirnya berani melangkah maju sebagai seorang wanita, karena ternyata banyak banget gitu momen dimana banyak sekali DM orang-orang yang salah satunya menjadi korban, istilahnya nggak dapat kesejahteraan juga, terus nggak dihargai gitu, menjadi korban gitu loh. Dan akhirnya di situ bilang, Kak aku begini, Kak aku nggak berani, aku punya permasalahan, aku kena ada yang KDRT lah, terus juga ada yang mereka akhirnya nggak bisa ketemu sama anaknya, macam-macam bentuknya gitu. Dan akhirnya di situ aku mulai, oh kayaknya ini saatnya nih, kayak Allah tuh kasih aku sign-sign gitu, kayak ini aku harus bikin nih gitu. Akhirnya memberanikan diri, 1,5 tahun itu sempat berhenti, terus akhirnya stop karena benar-benar nulis buku ini bisa dibilang banjir air mata gitu. Jadi kayak aku tuh nahannya tuh, keluarin semua emosinya tuh luar biasa banget gitu. Jadi kalau udah bercerita tentang isi di dalam buku ini adalah totalitasnya aku adalah aku ingin bisa isi di dalam buku ini memotivasi perempuan yang ada di Indonesia bahwa mereka itu berhak mendapatkan keadilan, mereka itu patut dihargai, mereka itu mulia gitu loh, dan mereka itu sangat berharga gitu. Masya Allah, mungkin boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Fai, luar biasa. Itu sudah bisa menggambarkan secara keseluruhan, hampir keseluruhan dari isi buku yang memang ada di depan gitu ya. Belum punya ya, saya sudah baca dong. Nanti yang ada di sini semuanya karena spesial. Ini yang aku undang cuma sedikit banget dari teman-teman yang memang ada di dalam kehidupan aku. Ini yang mereka semua orang-orang spesial yang ada di dalam hidup aku. Terus juga di sini ada sahabat-sahabat aku juga. Ada Kak Rens, Vivi, Feni, ada Ana, dia teman SMA aku. Ada Lydia juga dari kita SMA. Ada juga di sini ada Umi Pipik juga, makasih banget jadwalnya yang luar biasa padat, tapi terima kasih untuk anaknya ini disempetin ya. Terus juga ada dari Komnas Perempuan, dari kementerian juga, aku seneng banget, dari pemberdayaan perempuan ini luar biasa, aku happy banget sudah hadir Bu, Bapak, terima kasih atas waktunya yang luar biasa gitu. Harapan saya mudah-mudahan dari sini banyak perempuan yang bisa mendapatkan keadilan yang luar biasa gitu. Mereka berani untuk bersuara, mereka berani bisa tahu bahwa mereka nggak boleh diam aja gitu. Kalau memang sesuatu hal yang ada yang memang nggak adil yang mereka dapetin, kenapa mesti takut? Karena kita punya Allah Subhanahu Wa Taala dan kita punya juga wadah-wadahnya, dan itu yang aku rasain waktu aku kemarin sempat di dalam buku ini sempat punya masalah juga dari kementerian dan juga dari Komnas Perempuan support aku 100% luar biasa, yang akhirnya aku berani untuk maju gitu. Terima kasih banget. Tentunya dari pengalaman yang kurang mengenakan, akhirnya bisa menginspirasi untuk seluruh wanita di Indonesia untuk dapat berani speak up dan berbicara serta bisa menentukan kebahagiaannya sendiri. Luar biasa. Mungkin boleh sekali lagi kita berikan dukungan dengan cara berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu. Terima kasih, luar biasa Kak. Apapun yang sedang kakak lalui, yang sudah kakak lalui sampai dengan hari ini, kemudian apa yang kakak lalui bersama dengan teman-teman yang sudah senantiasa mendukung, baik dalam keadaan suka duka, itu luar biasa menginspirasi untuk semua orang yang tentunya melihat secara langsung ataupun melihat dalam
TV ataupun bisa melihat juga dalam literasi lainnya. Luar biasa sekali lagi. Kak, kalau misalkan dari buku yang sudah kakak tulis selama 1,5 tahun ini ya, betul ya kak ya? Berarti sekitar dari tahun berapa kak? Mulai menulis Ini itu? berarti 2023 ya, 2020 ya. Resmi bisa dibeli, bisa ada linknya yang udah aku taruh hari ini di Instagram tadi pagi. Dan mungkin buat semua teman-teman di sini, aku nggak bisa lupa Vivi, Feni, Kak Res, yang waktu aku punya masalah yang begitu berat kalian ada buat aku gitu. Luar biasa banget kalau aku ingat mereka tuh nemenin sampai aku berjuang banget di kantor polisi, terus juga di pengadilan aku harus melawan 12 pengacara saat itu. Semoga dengan adanya buku ini, sekali lagi aku bilang, please untuk semua wanita yang ada di Indonesia dan dimanapun kalian, jangan pernah takut bersuara kalau seandainya kalian butuh keadilan. Di Indonesia tuh semua ada gitu loh, kalian tuh ada, kalau kalian mau berusaha, pasti kita akan ditolong gitu. Dan ini merupakan sebuah bentuk inspirasi yang harus kita dukung. Bapak Ibu sekalian, kami di Komnas Perempuan perlu saya sampaikan, di tahun 2022 dalam 1 tahun kami menerima pengaduan 3.422 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan sebagian besar adalah kasus kekerasan di ranah domestik atau rumah tangga. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Daddy Sony. Sebelum Daddy Sony ngomong, ada tamu spesial juga nih yang akan dikasih sambutan. Ini buku yang luar biasa. Mas Sonfa ini sahabat saya, ya. Kita makan di lesehan, bermain dan semuanya. Ya, walaupun kadang-kadang sulit ketemu, janjian terus, ya. Tapi selalu ada momen-momen yang bagus untuk bisa ketemu. Ketika saya disuarakan buku ini, waduh, move on. Ini tidak semua orang bisa move on. Kebetulan saya itu aktivis tentang move on katanya. Karena kerjaan saya di luar itu suka di kegiatan karakter building, kemudian kegiatan-kegiatan outdoor lainnya yang cukup berkaitan, tentunya ini kaitan dengan mental kita untuk menghadapi situasi yang terparah, kondisi yang mungkin menjadi beban hidup paling berat. Namun luar biasa ya, bahwa virus ini saya tahu tidak gampang, berat. Justru inilah yang menjadi tantangan hidupnya, kemudian dituliskan pada buku ini. Ini luar biasa. Saya yakin ini dapat menginspirasi untuk yang lain-lain juga ya, yang banyak menghadapi sehingga tidak merasa sendiri. Dengan buku ini akan membuka wawasan kita. Setiap hidup pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Orang mungkin mengatakan tantangan harus kita hindari. Kalau saya dibalik, rintangan harus kita hadapi. Dikelola dengan baik, tantangan akan menjadi peluang seperti yang sekarang ini. Luar biasa ya. Bapak Virus yakin kekuatan yang paling tidak bisa dikalahkan adalah Tuhan ya, selalu berada di pihak kita. Ada satu penelitian yang mengatakan 87% kesuksesan karena emotional quotient-nya itu tadi 87%, berarti sangat tinggi. Dan ini ternyata telah dibuktikan dengan kekuatan spiritual quotient ini mampu merubah dilema kehidupan, permasalahan kehidupan menjadi sesuatu seperti yang bisa kelihatan saat ini. Luar biasa. Bapak Ibu, mudah-mudahan buku ini yang luar biasa ini ya akan membangkitkan semangat setiap insan ya. Jangan pernah melepaskan diri dari Tuhan. Kekuatan utama kita ada di Tuhan. Setiap permasalahan kehidupan
pasti ada jalan. Bahkan Tuhan menjanjikan itu. Tidak ada jalan yang ditutup dari setiap permasalahan. Semoga buku ini akan terus menebar ke penjuru dunia dan memberikan semangat kepada setiap hamba Tuhan untuk terus move on aja. Yang kemarin-kemarin jadikan referensi buat kita hidup, yang sekarang jadikan harapan untuk menuju hari depan. Itu saja saya kira. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga ini ya pastinya bisa jadi karya yang baik buat Fairuz. Oke, amin, amin. Pernah nyangka nggak Mas kalau Kak Fai itu bisa mengeluarkan sebuah buku dari referensi dan juga pengalaman hidup sebelumnya? Kayaknya akan menyangka gitu, karena kan dia kan orangnya suka berkata-kata, dia suka menuangkan sesuatu itu ke arah yang positif lewat sebuah karya. Makanya ketika dia mengeluarkan buku ini, kayaknya ini sesuatu yang tepat di saat yang tepat buat Fairuz sih. Oke, alhamdulillah ya. Kalau misalkan dari Mas Sony sendiri, dukungannya sebagai suami untuk Kak Fai selain memberikan ruangan Kak Fai untuk bisa menulis buku dengan tenang tanpa gangguan dari anak-anak, apalagi kalau boleh tahu Mas? Dukungannya ya? Dukungannya apa aja? Kalau boleh tahu. Banyak hal sih. Banyak hal. Doa ya terutama. Doa. Karena kan segala sesuatu kan dimulai dengan doa ya. Betul. Dimulai dengan doa, apalagi kalau Fairuz bersama dengan orang-orang tercinta kayak keluarga semua, itu yang jadi inspirasi Fairuz dan yang pastinya menjadi motivasi juga buat Fairuz. Amin, amin, amin. Oke, kira-kira terakhir Mas, ada yang mau disampaikan untuk Kak Fai? Langsung di depan orangnya dan juga di depan banyak orang yang ada di sini. Yuk silakan Mas. Panjang kayaknya. Mungkin boleh sedikit aja, panjangnya ntar aja di rumah gitu ya Mas, ya silakan. Sebenarnya setiap orang kan pasti punya kisah dan perjalanan hidup yang berbeda-beda ya. Setiap orang juga pasti punya cara untuk menyelesaikan caranya juga dengan cara yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk mencapai kebahagiaan gitu kan. Dan bisa dibilang buku ini adalah cara Fairuz untuk bisa sampai ke sana. Cara Fairuz untuk bersyukur, dan juga bisa dibilang ini pengalaman hidup yang Fairuz tuangkan di sini, yang pastinya bisa jadi pelajaran juga dan pengingat juga untuk Fairuz. Karena kalau bicara pengalaman pasti semua sering dengar lah kalau pengalaman bisa jadi guru yang baik, pengalaman dari orang-orang baik, pengalaman diri kita, pengalaman orang lain gitu kan. Bahkan pengalaman orang hebat pastinya bisa jadi teladan buat kita. Dan juga yang terpenting adalah bahkan juga orang yang sudah jahat sama kita juga bisa jadi pengalaman buat kita gitu. Dimana kita bisa belajar, kita bisa mengantisipasi diri nantinya, introspeksi diri juga. Dan yang pasti adalah paling penting adalah ada hikmah yang didapat dari itu semua dan jadi nilai kan. Makanya aku bangga banget ketika Fairuz mengeluarkan buku ini, dan pastinya insya Allah mungkin nanti kalau ada yang baca siapa tahu bisa termotivasi dan akhirnya menjadi motivasi juga buat Fairuz nantinya gitu kan. Dan yang paling penting jadi pengingat juga buat Fairuz karena tentang apa yang dia sudah lakukan dulu dan bagaimana nanti kedepannya dia akan menjalani hidupnya, pasti kan dia akan terus belajar gitu. Dan ada buku ini yang akan menjadi rem juga buat dia dan pembelajaran juga buat dia gitu. Karena kita sama-sama tahu kalau ada guru lah yang bilang sebenarnya untuk menyampaikan kebaikan tuh kita nggak perlu dulu untuk menjadi ahli agama, nggak perlu jadi ustadz atau ustazah gitu kan. Tapi menyampaikan kebaikan adalah tugas semua orang. Fairuz bisa mulai dari diri dia, dari keluarga terdekatnya, dari anak-anak, dan juga nanti dari orang-orang yang dia sayang, keluarga atau followersnya juga. Dan mungkin nanti bisa lebih sampai ke banyak hal yang dia lakukan juga gitu kan. Jadi kamu selama kamu terus berkarya untuk sesuatu yang baik, menyampaikan kebaikan untuk semua orang, aku sama keluarga akan dukung kamu, dan insya Allah kita akan support kamu, and we love you. Wow, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Sony dan juga Kak Fai. Mungkin boleh. Semangat terus ya Mami. Dedi, Abang Fas, Kakak Ejas, dan Zafi selalu sayang sama Mami. Acaranya dihadiri sama semua sahabatnya Mami yang telah jadi saksi hidupnya perjalanan Mami sampai akhirnya Mami memutuskan untuk bikin buku ini.
Sekarang kita lihat doa yang dipimpin Umi Pipi. Yuk sahabat Sonfai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Hari ini kita bersyukur diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat, dan bersyukur kita di sini berkumpul dalam sebuah kebaikan, dan terutama untuk Fairuz sudah kayak adik. Semoga apa yang dilaunchingkan ini, coretan-coretan indahnya mampu membawa kebaikan untuk seluruh wanita, ya, dan bermanfaat untuk Fairuz, membawa keberkahan, membawa ujung akhirnya Allah ridho dengan kita semuanya. Kekuatan itu datang dari Allah, ya. Di surat Al-Baqarah 155 Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dan aku pasti mengujimu dengan sedikit ketakutan. Sedikit aja kata Allah ketakutannya. Ya, di situ Allah nggak tulis banyak ketakutan. Kenapa Allah hanya tulis sedikit ketakutan? Karena di surat lainnya, di surat At-Taubah ayat 40 Allah katakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersamamu. Maka ini yang digambarkan dari seorang hamba Allah, Fairuz, ya, bahwa dia nggak akan pernah bersedih. Sedih sementara. Dia yakin bahwa di dalam kesedihannya Allah akan memberikan kebahagiaan. Sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan, dia kehilangan, mentalnya hancur, kehilangan harta, benda, buah-buahan jiwa, mentalnya, jiwanya terganggu, ya, kehilangan semuanya, rasa malu saat itu. Tetapi apa? Di ayat terakhirnya Allah katakan wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti Allah meminta kita sabar dulu, akan ada kabar gembira. Itu jawaban dari Allah, dan kabar gembiranya banyak sekali yang akan diterima buat orang-orang yang sabar. Lalu apakah Fairuz termasuk golongan orang-orang yang sabar? Ya. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fairuz mengembalikan semua ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah di surat Al-Ankabut ayat 2 tadi ditafsirkan bahwa di sini Allah bertanya kepada orang-orang yang hanya mengaku beriman, bersyahadat, tapi dia tidak mau diuji. Ya, jangan ngaku beriman kalau begitu, ya. Tetapi dengan ujian itu justru disitulah Allah mengukur keimanan seorang Fairuz, ya. Maka Allah berikan, dan Allah yakin Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan Fairuz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Dia fokus kepada Allah, maka Allah dengan kesabaran dia, Allah berikan kabar-kabar gembira. Didatangkan seorang imam, dan di sini saya melihat seorang Sony, ya, yang memberikan kekuatan itu Allah. Tapi Sony hanya menyodorkan, hanya menguatkan dengan doa. Allah memberikan penghormatan kepada seorang wanita yang tangguh, yang kuat. Allah jadikan untuk seluruh umat manusia, kalau hajinya mau sah, umrahnya mau sah, harus merasakan bagaimana perjuangan seorang wanita berjalan dari Safa Marwah, hingga Allah abadikan di surat Al-Baqarah 158, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ittamarat fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa matatawafa khairan fa innallaha syakirun alim. Di situ terlihat bahwa seorang perempuan itu menjadi pondasi dalam rumahnya. Kalau kita mau membangun rumah tingkat 2, pondasinya harus kuat. Maka di sini kekuatan Fairuz sudah terlihat dengan dukungan keluarga, dan Fairuz kembalikan kepada Allah, maka Allah berikan kekuatan itu. Sekali lagi, sukses, berkah, semoga Allah ridho. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi yaghfir. Astaghfirullahalladzi alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi yaghfir. Astaghfirullahalladzi alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi yaghfir.
Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Dekatkan dengan hal-hal kebaikan ya Allah dari fitnah di dunia ya Allah. Ya Rob, karena mereka sudah merasakan bagaimana menjadi seorang ayah, semoga mereka menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Ya Allah, Fairuz pun ingin mengucapkan terima kasih kepada seorang ibu yang sudah mengandungnya, membesarkannya, melahirkannya dengan rasa sakit, berjuang untuk itu, merawatnya, menyusuinya, yang mendoakan setiap malam. Ya Rob, untuk ibunda, panjangkan umurnya dalam ibadah kepadamu, bahagiakan, muliakan dunia akhirat. Kelak jika waktu itu selesai, ya Allah, kembali kepadamu dengan yang indah, dengan cara yang indah, husnul khotimah. Kami sudah merasakan di sini yang hadir menjadi seorang ibu, beratnya perjuangan ibu kami pun merasakan. Mengandung, lahirkan, merawat, menyusui, belum dengan ujian-ujian permasalahannya, itu yang dirasakan oleh ibu kami. Ya Rabb, maka kami berharap kepadamu, memohon kepadamu, kuatkan kami ya Allah, kuatkan kami walaupun Engkau sudah berikan surga di telapak kaki kami ya Allah, tapi kuatkan iman kami agar kami bisa menjadi ibu yang baik, yang menjadi contoh untuk anak kami ya Allah. Kuatkan kami ibadah kami ya Rabb, ridhoi kami ya Allah, berkahi, tenangkan zahir batinnya kami, dan selamatkan kami dunia dan akhirat. Untuk semua kami yang berada di sini yang mempunyai ibu ya Rabb, kami belum mampu membalas jasa ibu kami. Untuk ibu kami yang sudah mendahului kami, lapangkan alam kuburnya, terangi alam kuburnya, jauhkan dari siksa kubur, jadikan kuburnya taman surga. Jangan kau siksa ibu kami dengan maksiat dosa kami ya Rabb. Untuk ibu kami yang masih hidup, ampuni dosa kami kepadanya. Di saat mungkin lisan kami pernah membentaknya, di saat mungkin kaki kami pernah berjalan keras di hadapan ibu kami, di saat mungkin kami lupa memperhatikan saat ibu kami sakit, kami sibuk dengan urusan pekerjaan kami. Ya Allah, panjangkan umurnya ya Rabb dalam ketaatan, muliakan dunia akhirat, berkahi, bahagiakan ya Allah, dan izinkan kami masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Allahumma aftah lana abwabal khair, Allahumma aftah lana abwabal barakah, Allahumma aftah lana abwabas salamah, Allahumma aftah lana abwabal rizki, Allahumma aftah lana abwabal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wah, selain sahabat dekat dan keluarga, ternyata ada artis-artis juga nih yang datang ke acaranya Mami. Sudah. Terima kasih banyak. Makasih Om Moni buat doanya. Sekali lagi selanjutnya pesannya lagi dikit dong. Kak Fai boleh. Ya, ini adalah suatu contoh dua-duanya nih ya, baik sebagai suami dan Mbak Fairuz juga sebagai istri. Contoh untuk semuanya, bagaimana mengelola sebuah pengalaman hidup menjadi suatu hal yang menjadi motivasi untuk ke depan dan sudah dibuktikan. Luar biasa. Doain ya. Amin, sukses selalu. Makasih Om Moni. Selamat untuk Kak Fai atas launching bukunya. Kayaknya ini buku perdana ya. Buku perdananya yaitu Move On Aja, Biar Allah yang urus. Ini Masya Allah tabarakallah ya. Semoga buku ini banyak menginspirasi banyak wanita di luar sana. Dan jangan lupa untuk libatkan Allah di setiap masalah. Ini pasti sangat menginspirasi karena saya melihat langsung kejadiannya. Jadi ini pasti bisa sharing yang sangat bermanfaat dan membuat wanita lain kuat. Khususnya untuk seluruh perempuan perlu banget baca buku ini karena pasti permasalahan di hidup kita tuh selalu ada dan kadang perempuan tuh susah untuk move on. Makanya belajar nih untuk baca buku ini, semoga bermanfaat untuk banyak orang ya. Congratulations Kak Fai.
Oke, alhamdulillah launching buku pagi ini selesai. Sekarang kita lanjut ke launching buku yang kedua di sore hari. Kali ini acaranya diadakan di GBK. Dan gak hanya ada talk show lo nanti, ada sesi tanya jawabnya juga lo sama Mami dan Daddy. Dan ada sesi tanda tangan bukunya juga nih sahabat Sonfly. Dia nggak keluar, katanya kurang kencang. Boleh ditambahin Kak Fairuz gitu. Lagi. Lagi. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu semua teman-temanku yang soleh dan soleha di sini. Apa kabarnya semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Di sebelah sana ada sahabat-sahabat saya dan keluarga saya yang udah support dari pagi. Tadi kita launching buku hari ini. Dan happy banget bisa ada di sini sama-sama. Kenapa kita pilihnya move on gitu? Kenapa aku pilih move on ya? Karena gini, setiap hidup kita tuh hidup kalau seandainya kita udah ada di sebuah titik dan kita nggak nyaman itu, kita harus bergeser di titik lainnya gitu ya. Dan menurut aku move on itu paling terpenting karena dari kata-kata move on itu luas ya, maknanya tuh luas banget gimana. Tapi di dalam buku ini move on aja, biar Allah yang ngurus. Jadi kita bergerak, kita itu melakukan sebuah tindakan melalui Allah gitu loh. Taruh Allah tuh ada di hati dan pikiran kita gitu. Dan ini ada hikmah yang bisa diambil di setiap chapternya. Tapi paling titik terbahagia aku adalah di saat aku ketemu sama suami aku. Gitu. Oke, boleh kita panggilkan Kak Sony untuk naik ke atas panggung. Mana tepuk tangannya? Assalamualaikum. Oke, sekarang kita lihat yuk sesi tanya jawabnya. Bagaimana supaya tahajudnya itu istiqomah, kalian bisa sama-sama gitu kan? Masya Allah, Allah. Apa ya bisa dibilang pertanyaan kamu Masya Allah bagus banget ya. Jadi ini istiqomah itu kan sebenarnya bisa dibilang bukan hal yang gampang ya, gitu ya. Kita sama-sama satu suara di sini. Perjuangannya tuh untuk mendekatkan diri iman Islam kita itu, kita tuh merasa pantas tuh masih banyak orang yang lebih dari kita gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah satu. Pernah nggak di sini ini insya Allah bermanfaat ya, yang aku rasain di saat aku ibadah, aku itu kayak ngerasain banget Allah itu benar-benar dekat sama aku. Dulu kalau sholat haji tuh kayaknya berat, ngantuk banget, akhirnya tidur lagi, alarmnya dimatiin, terus kita tidur lagi kan. Biasanya kita suka gitu kan, tidur lagi, besoknya baru nyesel. Ya kemarin kenapa nggak tahajud ya, padahal lagi ada doa yang pengen disampaikan ke Allah gitu. Aku tuh selalu begini Mbak, kalau aku tuh gini, ya Allah pengen banget nih istiqomah bisa tahajud. Kalau bisa nggak pakai alarm ya Allah bantuin dong. Pengen banget itu di dalam hati aku ngomong dan aku ngerasain banget tuh kayak Allah tuh bener-bener deket aja sama aku gitu. Terus aku ngomong gitu tuh. Semenjak aku ngomong gitu, Masya Allah tabarakallah, Allah berikan aku setiap di jam yang sama itu aku bangun tanpa alarm. Sebelumnya aku mau nanya,
Ini mungkin berlaku buat aku juga sama teman-teman juga ya. Pertama kali sholat tahajud niatnya karena Allah atau karena apa? Pertama kali. Iya, jujur aja kalau. Jujur ya. Pertama kali itu SD. Iya. Karena ngeliat mama sholat waktu malam-malam pengen ikutan. Oh gitu, karena pengen ikutan aja ya. Iya. Masya Allah. Terus kesini sih, oke, mau sholat tahajud kata orang-orang. Ya pasti dia tuh kata orang-orang. Iya. Sempet juga, tapi belum nyampe kayak tahajud itu. Gitu. Jadi bagus kalau awal-awal karena pengen ikutan aja ya. Karena kalau aku dulu ya lihat sholat tahajud karena saya pengen punya duit banyak. Iya, pengen punya duit banyak, cari amalan-amalan di Google. Sholat tahajud mengabulkan doa-doa kita, gitu kan? Coba lakuin segala macam. Jadi dulu niat sholat tahajud supaya Allah ngasih rezeki banyak, gitu kan? Wah, tiap hari sholat biar dikasih rezeki banyak. Nanyalah sama Ustaz, ini saya sholat tahajud sekarang tiap hari, tapi niatnya supaya saya dapat rezeki banyak gimana ya? Ustaz bilang gini, nggak apa-apa, nggak semua orang ketika melakukan ibadah langsung niat karena Allah. Emang begitu kita lahir, dari SD, SMP, SMA, niat sholat tahajud karena Allah kan belum tentu. Pasti ada sekarang disuruh orang tuanya dulu, kan ada yang dipaksa dulu, karena ada ujian di sekolah supaya mengharuskan sholat dulu, pasti kayak gitu kan. Nah begitu aku bilang, nggak apa-apa, kamu terusin aja niat kamu, nanti lama-lama kamu akan nyaman untuk menjalaninya. Jadi begitu aku awal sholat tahajud niat karena aduh ya Allah semoga dapat rezeki banyak apa segala macam, niat sholat karena rezeki aja Allah kabulin. Gimana diajak karena Allah, lama-lama kalau nggak sholat tahajud kok kayak ada yang kurang ya gitu ya. Terus kalau hari ini nggak sholat kayak berasa di sini penyesalan nggak sholat gitu. Jadi lama-lama mungkin karena kita ngelakuin ibadah karena terpaksa, karena sesuatu, lama-lama kalau kita sering lakuin istiqomah seperti tadi kamu bilang, itu jadi kayak nyaman gitu. Dan insya Allah pelan-pelan aku juga nggak tahu ya apakah sekarang sholat aku semua karena Allah, tapi paling nggak aku berusaha untuk melakukan ibadah aku gitu. Jadi jangan pernah putus, karena yang penting adalah kita coba memulai dulu nyaman, insya Allah nanti mencintai gitu. Oke, setelah sesi tanya jawab, lanjut ke sesi tanda tangan. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yuk murotal dari Abang Fas. Mic-nya nyalain, gua nggak. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير صدق الله العظيم. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih bagi yang sudah hadir semuanya di Islamic Book Fair. Terima kasih Kak Fairuz sudah meramaikan Islamic Book Fair ini. Mudah-mudahan bukunya bermanfaat, berkah, dan semuanya bisa mengambil hikmah yang sama. Gitu. Masya Allah Abang Fas, bagus banget. Lanjut ke sesi tanda tangan yuk. Wah, langsung banyak banget nih yang antri sama Sonfai. Yang antri rame banget. Dan sesi tanda tangan ini mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih ya sahabat Sonfai yang sudah ikutin keseruannya sampai selesai. Buat sahabat Sonfai yang penasaran sama isi bukunya Mami, jangan lupa dibeli ya. Dan semoga bisa dapat ilmu yang bermanfaat untuk sahabat Sonfai dimanapun berada ya. Dadah sahabat Sonfai, gemes, Masya Allah.